Area banjir di Jakarta terus meluas setiap tahunnya. Baru diguyur hujan, beberapa wilayah langganan banjir seperti Rawajati dan Kampung Pulo sudah tergenang air setinggi 1 meter. Penyebabnya bukan hanya buruknya infrastruktur drainase, namun permukaan tanah di daerah itu juga turun. Merujuk pada penelitian Amtra Institute, sejak tahun 1982, permukaan tanah di beberapa wilayah di Jakarta mengalami penurunan sebesar 1,5 meter. Dalam kurun 15 tahun, itu terjadi penurunan yang sangat ekstrim di tanah Jakarta. Untuk wilayah Jakarta Utara dan Jakarta Barat, bahkan penurunannya lebih dari 160 cm. Saat ini kita di tahun 2015 ya, tentunya penurunan tanah di Jakarta jauh lebih besar lagi dari 1,5 meter gitu, terutama di daerah Jakarta Utara maupun Jakarta Barat. Dan penurunan tanah di Jakarta itu sangat ekstrim karena berdasarkan pemantauan pengambilan air tanah di Jakarta oleh industri maupun perkantoran besar, itu jumlahnya sangat besar dan titik-titik itu yang dimonitor oleh pemerintah, penurunan sangat ekstrim di daerah Jakarta Utara, Jakarta Barat maupun Jakarta Pusat. Namun secara keseluruhan penurunan tanah di Jakarta itu terjadi hingga di Jakarta Selatan. Contoh paling nyata adalah miringnya Menara Syah Bandar di Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta Utara. Kemudian Kampung Teko di Kampung Muara, Jakarta Barat. Daerah yang saat ini lebih dikenal dengan Kampung Apung, sejak tahun 90-an sudah mulai tergenang air. Kampung Apung yang ada di Jakarta itu sudah dari tahun 95 itu sudah terendam, kemudian hingga 2008 itu lebih dari 1,5 meter, bahkan ada 2 meter, di mana masyarakatnya sekitar di situ ada satu RT di RW 1, itu masyarakat sudah secara permanen tinggal di atas genangan air yang lebih dari 2 meter dan airnya sangat kotor sekali, penuh dengan sampah karena air tidak bisa keluar dari wilayah genangan itu dan sudah memakan korban anak balita itu 2 orang tahun 2008 dan 2011. Nah, jika kita misalnya ke Jakarta Utara, kalau berkunjung ke Museum Bahari, itu bisa dilihat menaranya itu sangat miring. Itu bisa semua orang di sana, kalau kita lihat menara itu kok miring ya gitu, semua orang tahu bahwa tanahnya itu mengalami penurunan tanah. Dan kalau misalnya di Monas kemudian terjadi penurunan tanah, kemudian juga di area Sarinah, itu juga memang secara data saintifiknya area Jakarta Pusat itu juga mengalami penurunan tanah lebih dari 1 meter. Kalau pemetaan, kita lihat pemetaan secara umum, secara kasar di posisi Jakarta di Menara Saidah maupun di Semanggi, itu memang area yang juga mengalami penurunan tanah lebih dari 1 meter. Selain karena jumlah penduduk dan jumlah bangunan terus bertambah, penyebab penurunan muka tanah ini juga lantaran penyedotan air tanah dilakukan secara besar-besaran. Jika tidak diantisipasi, ditambah dengan adanya prediksi naiknya suhu panas bumi akan berdampak buruk pada Jakarta. Diperkirakan Jakarta akan tenggelam dalam waktu dekat. Jakarta dengan kondisinya yang ada di pesisir Pulau Jawa, secara langsung berhadapan dengan Laut Jawa. Ini berdasarkan skema perubahan iklim yang suhu bumi secara total akan naik hingga 2 derajat Celcius, maka kenaikan muka air laut juga akan naik hingga 2 meter. Nah, dengan kondisi Jakarta yang ada dekat langsung berhadapan dengan laut, kemudian juga ancaman dengan perubahan iklim dengan naiknya muka air laut maupun penurunan tanah di Jakarta yang sangat ekstrim, hal ini akan mempercepat wilayah Jakarta itu tenggelam secara total.